Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, kita sekarang memasuki bulan yang juga penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan di dalamnya, penuh dengan barakah, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana ada di dalamnya suatu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal inilah Rasulullah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang sempurna, tidak sempurna imannya seseorang, katanya Nabi, apabila mencintai aku tidak melebihi dari mencintai dirinya sendiri, mencintai anaknya, mencintai hartanya dan mencintai anaknya, serta mencintai semua manusia atau apapun semua manusia. Jadi kecintaan kita yang ada di alam ini harus semuanya kita cinta, tapi harus melebihi cintanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus melebihi dari segala-galanya cintanya kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah orang yang betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah tersebut. Dalam suatu kisah ada orang yang mencintai anaknya, mencintai hartanya, mencintai istrinya, tapi dia masih mencintai Allah Subhanahu wa taala, masih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasul berarti sama mencintai Allah. Katanya Allah dalam hadis kudusinya, "Man ahabbaka," di antaranya di tengah-tengahnya hadis kudus, "Man ahabbaka faqad ahabbani." Siapa orang yang mencintai Muhammad, maka orang itu sungguh faqad ahabbani, maka sungguh orang itu mencintaiku, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kisah orang tersebut betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, yaitu di zaman dulu kala ada seorang yang bernama Pak Ahmad, yang perempuan namanya Fatimah. Kemudian dari Fatimah dan Pak Ahmad punya anaknya 3, masih agak kecil-kecil. Pak Ahmad itu dalam satu desa paling kaya,
paling kaya-kayanya orang pada waktu itu di satu desanya itu. Kemudian punya satu kebiasaan Pak Ahmad, setiap selesai di masjid mengadakan Maulidur Rasul, Pak Ahmad di rumahnya jelas tiap tahun mengadakan Maulidur Rasul, orang semua diundang ke rumahnya tiap tahun begitu. Karena apa? Karena Pak Ahmad sangat mencintai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun Pak Ahmad, lah tahun berganti tahun, kemudian lama kelamaan Pak Ahmad, orang yang kaya itu, mengadakan Maulidur Rasul terus di rumahnya, ngundang orang beratus-ratus orang. Akhirnya Pak Ahmad itu semakin tahun ternyata usahanya Pak Ahmad menurun, semua toko-tokonya, perusahaannya semuanya menurun. Akhirnya Pak Ahmad dengan Ibu Fatimah adalah jatuh miskin, bingkak. Satu jatuh miskin, saudaraku rahimakumullah. Miskin bukan miskin lagi, termiskin dalam satu desa itu. Akhirnya Pak Ahmad setelah sampai bulan Maulid Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah SAW, Pak Ahmad menangis. Jangankan untuk maulid, mengundang orang seperti biasanya, dimakan pun sehari-hari penuh kekurangan Pak Ahmad. Akhirnya Pak Ahmad menangis. Ya Adinda, katanya dengan si istrinya, ya kekandaku, gimana sekarang kita untuk merayakan Maulidur Rasul, menghormat Nabi kita, menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kekanda? Ini pun yang mau dimakan saja tidak punya, apalagi mengundang orang seperti dulu. Ya tidak apa-apa Dinda, walaupun tidak seperti dulu, walaupun 10 atau 20 atau 15 orang atau 5 orang tidak apa-apa. Dari mana kekanda? Mari kita ke pasar bekerja. Akhirnya Pak Ahmad pergi ke pasar dengan Bu Fatimah, bekerja, mengambil bekerja, cari upah dari orang-orang, mengangkat barangnya orang dan lain sebagainya. Pokoknya kerja kasar lah. Akhirnya Pak Ahmad dapat uang beberapa rupiah saja. Kemudian di rumahnya beli makanan, beli apa secukupnya, memanggil tetangganya Pak Ahmad. Tetangganya diajak untuk maulid. Ternyata dicemooh oleh tetangganya. Kamu dari mana uang Ahmad? Dapat curi ya? Tidak, katanya Pak Ahmad. Sudah, saya tidak mau maulid ke rumah kamu. Takut kamu mencuri. Dari mana sekarang kamu? Kamu sudah tidak punya apa-apa kamu. Sudah jatuh miskin. Akhirnya ke tetangga satunya demikian juga. Akhirnya Pak Ahmad menangis dengan Ibu Fatimah. Ya Allah, bagaimana caranya saya lagi untuk mendapatkan uang ya Allah. Berikan kekayaan saya ya Allah. Berikan uang seperti dulu saya ya Allah, untuk menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Fatimah demikian juga menangis hari-hari. Akhirnya tahun lagi, setelah tahun kembali berganti tahun, akhirnya Pak Ahmad cari uang lagi, dapat uang, dia pergi ke masjid, bawa makanan seperti orang-orang layaknya orang yang merayakan Maulid Rasul. Sampai di masjid dihalau lagi Ibu Fatimah. Fatimah, jangan ke sini kalau dapat mencuri kamu. Dari mana uang kamu? Menangis Bu Fatimah. Akhirnya makanannya jatuh semua. Dia pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya sambil menangis. Ya Allah, dikala aku punya orang semua mendekatiku, tapi setelah aku miskin, ya Allah, orang menjauh dariku, bahkan mencemooh diriku, mencemooh kehidupanku. Begitulah adat kebiasaan seseorang yang imannya kurang di dalam hatinya. Akhirnya tidak jadilah Pak Ahmad dan Ibu Fatimah untuk ikut Maulidur Rasul, menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Ahmad hari demi hari tidak dapat untuk merayakan Maulidur Rasul. Musyawarah dengan istrinya. Adinda, iya kekanda, dari mana kita akan mendapatkan uang untuk mengundang orang lain kampung kalau kampung kita sudah tidak mau untuk ikut, untuk disuruh diundang ke rumah kita untuk maulid. Katanya, dari mana kekanda? Kekayaan sudah tidak punya kita, barang-barang sudah tidak punya, semuanya sudah habis dijual. Apa kekanda? Akhirnya Pak Ahmad ingat, masih punya kekayaan Pak Ahmad dan Fatimah. Masih punya Adinda kekayaan. Apa kekanda? Katanya Pak istrinya. Masih punya anak kita 3, masih punya anak 3 kita. Bagaimana kalau menurut
Adinda, kalau anak kita jual untuk mengadakan Maulidur Rasul, menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah, ibu Fatimah menangis. Tidak terasa meneteslah air matanya. Saya sangat mencintai anak saya Kakanda, tapi saya lebih mencintai Rasulullah daripada anak saya Kakanda. Tidak apa-apalah, mari kita jual anak kita. Akhirnya anaknya yang paling kecil mengacungkan tangan. Ibu, saya saja jual, ibu. Katanya yang tua, bu, saya saja bu jual, bu. Katanya yang tengah, bu jangan, adik yang paling muda, kakak, abang yang paling tua jangan dijual, saya yang tengah-tengah saja bu jual, bu. Itulah anak ibu Fatimah dan bapak Ahmad sudah tertanam jiwa mencintai Nabi Muhammad SAW. Barakahnya dia mengadakan maulid tiap tahun karena menghormat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bermusyawarah, menangislah Pak Ahmad, ya Allah, anakku sudah tertanam kecintaan anakku terhadap Rasulullah, walaupun jiwanya mau dijual, tetap karena untuk menghormati Rasulullah SAW dia tetap mau, karena ingin menghormati Rasulullah. Akhirnya saudaraku rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya katanya Pak Ahmad dengan istrinya, kalau yang paling muda Adinda gimana untuk dijual? Mungkin orang tidak akan mau karena dia masih membuang ingusnya saja, tidak bisa, semua orang masih kecil, terlalu kecil. Gimana Kakanda? Ya kalau menurut saya, gimana yang paling tua anaknya jual, dia sudah bisa kuat mengangkut apa-apa kalau disuruh-suruh orang. Katanya Fatimah, ya tidak apa-apa Kakandaku, tidak apa-apa. Ya mari kalau sudah setuju. Ananda anakku, saya tetap mencintaimu, sangat mencintaimu. Tapi saya sangat mencintaimu, tapi saya lebih mencintai nabiku, Nabi Muhammad SAW darimu. Tidak apa-apa ayah, saya demikian juga, saya cinta pada ayah, tapi lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Juallah aku ayah. Menangis Fatimah dengan Pak Ahmad menangis. Tak terasa air matanya mencucurkan, air matanya sampai basah bajunya. Akhirnya malam harinya sudah sepakat yang paling tua mau dijual. Akhirnya anaknya didandani, di make up, di apa, ya seadanya lah, seadanya. Besok paginya anaknya akan dijual, dibawa ke pasar. Setelah pagi-pagi betul, akhirnya anaknya sudah di make up, di apa, di rawat yang bagus, dibawalah oleh ibu Fatimah ke pasar. Di pasar ibu Fatimah bawa anak dengan berteriak-teriak, siapa yang mau membeli anak? Anak saya mau dijual, siapa yang mau membeli anak? Akhirnya semakin dicemooh oleh tetangga-tetangganya yang pada waktu itu ada di pasar. Fatimah sudah stres, kata. Sudah stres dari miskinnya dia, kan. Yang satu juga begitu, yang satu semua menggunjing, kemudian menggunjing, memfitnah ibu Fatimah, dia mau menjual anaknya karena sudah stres dan lain sebagainya. Akhirnya enggak, kata ibu Fatimah, saya enggak stres, anak saya mau dijual, saya menghormat Rasulullah, mau mengadakan Maulidur Rasul. Semakin stres katanya tetangga-tetangganya yang ada di pasar pada waktu itu. Orang di pasar semuanya heran, tapi tidak ada satupun yang mau membeli. Akhirnya saudaraku rahimakumullah, mendengar itu, ada di pojok-pojok pasar orang mendengar, orang Nasrani itu, orang di luar Islam. Orang Nasrani itu mendekat, kebetulan dia tidak punya anak, mendekat. Hei ibu Fatimah, serius bu Fatimah mau menjual anaknya? Iya bu, katanya. Untuk apa dijual? Saya mau menghormat Rasulullah bu, Nabi kita bu, Nabi saya bu. Nabi siapa? Karena dia tidak tahu dia orang Nasrani. Nabi Muhammad bu. Siapa Muhammad? Iya Nabi saya bu. Ya mari ke sini, keluar. Akhirnya keluar dari pasar bertiga, si Nasrani, si ibu Fatimah dengan anaknya. Begini, coba ceritakan sama saya, siapa Muhammad itu? Kok kamu sampai tega menjual anakmu demi menghormati, memperingati kelahirannya Muhammad yang kamu sebut nabimu? Diceritakan sama ibu Fatimah, diceritakan. Kemudian orang Nasrani itu tertarik dan kasihan sama ibu Fatimah. Akhirnya dibawa pulang, mari ikut ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumahnya si Nasrani itu, saudaraku rahimakumullah. Sampai di sana, ya nak, kamu sekarang saya beli. Bu Fatimah, anak kamu ini saya beli.
Tapi ini nanti sewaktu-waktu kamu sudah punya uang, kalau kamu masih menginginkan anakmu, ambillah lagi anakmu ini. Saya ini ada uang 100 dirham. Akhirnya dibeli 100 dirham rahimakumullah. Saudaraku rahimakumullah. Dibeli 100 dirham. Dibawalah dengan cucuran air mata Ibu Fatimah, anakku. Sekarang saya sudah jual kepada ibu ini. Berarti ibumu sekarang ini, anakku. Saya tidak tega untuk menjualmu, tapi terpaksa karena saya mau menghormati Rasulullah, mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya begitu juga, menangis. Terjadilah antara ibu dan anak sangat menangis, terseduh-seduh. Akhirnya pergilah si ibu pulang, anaknya tetap menangis ada di rumah ibu Nasrani tadi. Akhirnya sampai di rumahnya, saudaraku rahimakumullah. Sampai di rumahnya, Bu Fatimah sampai di rumahnya sudah bilang sama Pak Ahmad, ini Kekanda sudah dijual anaknya seharga 100 dirham. Akhirnya belanjalah Ibu Fatimah dengan Pak Ahmad berbelanja. Akhirnya dapat belanjaan yang sangat banyak, sehingga dihitung bisa mendatangkan 200 orang. Seperti biasanya ratusan orang, sekarang bisa mendatangkan 100 orang. Dikumpulkan sama Pak Ahmad dengan Bu Fatimah ini. Ini untuk hadiah untuk orang yang datang ke sini, nanti makanannya ini 200 orang, persediaan 200 orang. Akhirnya Pak Ahmad mengundang orang lah pagi-pagi. Tetangga, mari ke rumah saya nanti malam akan mengadakan Maulidur Rasul. Dicemooh lagi Pak Ahmad sama tetangganya. Sudah stres kamu, Mat? Dari mana kamu, Mat? Saya menjual anak. Tambah disebut stres. Gila kamu, Mat. Enggak, saya tidak mau ikut. Semua tetangganya tidak mau ikut. Akhirnya Pak Ahmad lain ke desa lain. Pak Ahmad ke desa lain dengan Ibu Fatimah mengundang orang. Demikian juga tidak mau datang. Semua orang mencemooh Pak Ahmad dengan Ibu Fatimah. Akhirnya saudaraku rahimakumullah, Pak Ahmad sudah putus asa dengan Bu Fatimah. Gimana, Dinda? Ini orang sudah tidak mau bahkan mencemooh kita. Bagaimana rumah kita supaya dibacakan barsanji, dibacakan marhabanan, dibacakan salawat di rumah kita menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Bu Fatimah, begini saja Kekanda. Ini sudah selesai, sudah maghrib, sebentar lagi Isya Kekanda. Kekanda sekarang pergi ke sana. Di sana jalan simpang 4 itu. Duduklah di sana Kekanda, bawa kursi, kalau ada orang ajak ke rumah. Akhirnya Bapak Ahmad berjalanlah ke tempat sana. Dari kanan, dari kiri, barat, timur, utara, selatan, orang dilihat, tidak ada satupun manusia. Akhirnya tidak ada satupun manusia. Dicari sampai hampir Isya. Ternyata setelah hampir Isya, saudaraku rahimakumullah, setelah hampir Isya, ternyata Pak Ahmad dari kejauhan melihat orang berbaris-baris di sana, orang berjalan seperti orang karnaval. Akhirnya, oh itu orang, katanya Pak Ahmad. Alhamdulillah ya Allah, semoga mau dia diajak maulidan ke rumahku ya Allah. Akhirnya Pak Ahmad, ternyata orang itu aneh. Katanya Pak Ahmad, manusia apa setan itu? Orang sedemikian banyaknya kok sama putih-putih semua pakaiannya. Berpakaian putih-putih, hanya di depan pimpinannya yang berjubah hijau, memakai surban hijau. Akhirnya Pak Ahmad mendekat. Setelah Pak Ahmad mendekat ke sana, dia sendiri yang menawarkan sama Pak Ahmad. Pak Ahmad mau mengundang saya. Pak Ahmad terperanjat, terkejut. Kok tahu, katanya Pak Ahmad. Saya mau ke rumahmu, Pak Ahmad, mau mengadakan Maulidur Rasul. Ingin menghormat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya Allah, orang ini tahu semua, katanya Pak Ahmad. Dari mana orang ini tahu? Iya Pak, iya, memang saya mencari orang. Kebetulan Pak Ahmad, saya bawa anggota ini 200 orang. Pas lagi dengan persediaan di rumahnya Pak Ahmad dengan Bu Fatimah. Tambah heran Pak Ahmad. Ya mari Pak. Tapi sudah itu dilupakan keheranan Pak Ahmad. Hanya dari gembiranya Pak Ahmad. Sampai di rumahnya terjadilah baca barzanji, baca salawat, asyrakalan, semua secara biasanya. Akhirnya Pak Ahmad setelah selesai, saudaraku rahimakumullah, setelah selesai Pak Ahmad mengadakan acara itu semuanya, disuruh dipersilahkan sama Pak Ahmad, silahkan minum makan, silahkan, katanya Pak Ahmad. Orang itu kok tidak minum, tidak makan, aneh, katanya Pak Ahmad. Tetangga-tetangganya semua ngintip-ngintip dari rumahnya semua.
Apa yang terjadi? Siapa di rumahnya Ahmad? Akhirnya saudaraku rahimakumullah, akhirnya setelah selesai itu acara, Pak Ahmad heran kok tidak makan ini. Akhirnya pimpinannya memanggil Pak Ahmad. Pak Ahmad kesini katanya. Iya Pak Kiai. Pak Ahmad menyebut Kiai karena dia memakai jubah hijau, pakai surban hijau. Apa Pak Kiai? Begini Pak Ahmad, saya mau pulang sekarang, sudah menghormati Rasulullah, kita marhabanan salawatan di sini di rumahmu. Sekarang begini, ini gelas yang besar-besar ini yang ada kopi susunya, kumpulkan semua. Di mana kamarmu, Mak? Di sini Pak Kiai. Ya, masukkan semua ini ke kamar. Dimasukkan semua. Gelas-gelas dimasukkan semua. 200 gelas dimasukkan semua katanya ke rumahnya, ke kamarnya Pak Ahmad. Akhirnya tanya, katanya Pak Ahmad, ini diapakan ini Pak Kiai? Ini Pak Ahmad, katanya Kiai tadi itu. Ini Pak Ahmad jangan dibuka sebelum saya keluar, sebelum saya pulang. Kalau saya sudah pulang nanti baru dibuka. Oh begitu. Insya Allah Kiai, katanya Pak Ahmad. Ini sekiannya sudah keluar semua. Pantaslah sedikit rewel istrinya Pak Ahmad mau tahu apa di dalamnya isinya itu. Akhirnya dibuka sama istrinya Pak Ahmad. Dan menghiraukan kata-kata Kiai tadi istrinya Pak Ahmad. Karena penasaran apa yang ada di dalam gelas itu. Setelah dibuka sama istrinya Pak Ahmad, tanpa sepengetahuan Pak Ahmad dengan Kiai, dibuka, ternyata terkejut saudaraku rahimakumullah, istrinya Pak Ahmad. Apa yang terjadi? Di satu gelas, di dalam gelas itu ada uang dinar sebanyak 100 dinar, sama dengan harga anaknya yang dijual. Satu gelas, kalikan saudaraku, satu gelas 100 dinar, 200 gelas, berapa itu? Jadi kaya raya luar biasa Pak Ahmad. Akhirnya dipanggil sama istrinya Pak Ahmad. Ke kanda sini. Apa Dinda? Ya, nanti dulu Kiai masih ada di emperan rumah. Sudah ke sini katanya. Apa? Coba lihat ini. Dilihat sama Pak Ahmad, ternyata uang semua itu. 200 gelas itu uang semua saudaraku. Kemudian, jangan dulu Adinda. Jangan dulu. Katanya takut. Ini halal atau haram? Masih memperhatikan itu Pak Ahmad. Halal atau haram uang ini? Saya mau tanyakan dulu sama Pak Kiai. Akhirnya pergilah ke depan. Kebetulan belum sampai jauh. Si Pak Kiai tadi itu belum sampai jauh dari rombongannya. Akhirnya Pak Ahmad bilang, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ahmad? Minta maaf Pak Kiai, istri saya sudah membuka itu tadi gelasnya. Ternyata di gelasnya itu uang semua Pak Kiai. Dinar 101 Pak Kiai. Yang mau saya tanyakan, apakah itu halal atau haram untuk saya dan keluarga Pak Kiai? Katanya itu halal Pak Ahmad. Halalan thayyibah itu Pak Ahmad. Untukmu, barakahmu yang selalu mengadakan Maulidur Rasul, menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya Pak Kiai siapa? Jangan cakap-cakap, jangan bilang-bilang sama yang lain. Saya ini malaikat, diperintah oleh Allah untuk menghormat Nabi Muhammad juga di tempat kamu di sini. Karena barakahnya kamu yang telah tiap tahun yang telah mengadakan Maulidur Rasul, niatmu untuk menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pak Ahmad, ya sudah itu alhamdulillah, katanya Pak Ahmad sudah diceritakan sama istrinya. Keesokan harinya Pak Ahmad, pergilah Pak Ahmad dengan istrinya membawa uang 200 dirham. Anaknya dijual 100 dirham, sekarang mau dikembalikan uang 200 dirham dari terima kasihnya Pak Ahmad dengan Bu Fatimah terhadap orang tersebut, orang Nasrani tersebut. Akhirnya ke sana Pak Ahmad dengan Bu Fatimah. Tahu-tahu mau ke sana, sudah dijemput di depan pintu sama orang Nasrani tersebut, istrinya dengan suaminya. Selamat pagi Pak, karena itu bukan Islam. Selamat pagi, silahkan masuk Pak Ahmad, katanya. Kok sepertinya mau? Iya, saya mau menyerahkan anak ini kepadamu Pak Ahmad. Ya saya ini bawa uang, katanya 200 dirham. Jangan Pak Ahmad, jangan. Saya ikhlas mau menyerahkan anak ini. Mari ke rumahmu, akan saya ceritakan semuanya Pak Ahmad. Akhirnya datanglah ke rumah Pak Ahmad dia dengan Ibu Fatimah, orang Nasrani tersebut, istri dengan suaminya dan anaknya dikembalikan. Akhirnya saudaraku rahimakumullah, berceritalah orang Nasrani. Tadi malam saya Pak Ahmad, Bu Fatimah, bermimpi Nabi Muhammad. Saya tidak tahu, didatangi orang bersinar mukanya, tampan, gagah, tampan katanya, mukanya bersinar. Dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Muhammad.
nabinya Pak Ahmad dengan Bu Fatimah katanya. Ya Allah, saya terkejut. Katanya Nabi Muhammad, harus bagaimana saya Nabi Muhammad? Katanya orang Nasrani, kamu sekarang mari ikut saya. Mari ikut saya. Ikut saya kamu sekarang. Ikut saya ke tempat yang diridai Allah, ke tempat yang dirahmati Allah, yang diridai Allah. Kesenanganmu di sana. Bagaimana caranya saya mengikut sampean Nabi Muhammad? Kalau kau mau tahu caranya, mau ikut saya, cari guru katanya. Guru siapa? Cari guru yang benar. Siapa Nabi Muhammad? Guru yang benar. Kamu datang kepada Ahmad dan Fatimah, minta pelajari bagaimana cara ikut saya dan ikut Fatimah dan Ahmad, ikut agamanya Fatimah dan Ahmad, ikut saya berarti. Terus Rasulullah gimana lagi? Tapi syaratnya satu, kamu nanti harus menyerahkan semua harta kekayaanmu, serahkan pada Fatimah dengan Ahmad kalau kamu betul-betul mau ikut saya. Iya Nabi Muhammad, saya mau ikut Nabi Muhammad saya. Ya, serahkan semua hartamu, kekayaanmu kepada Fatimah dan Ahmad. Akhirnya cerita itu disampaikan kepada Ibu Fatimah dan Bapak Ahmad. Dia sekaligus menyerahkan kekayaannya, gudangnya, rumahnya, bermacam-macam perusahaannya. Orang Nasrani itu semuanya, bahkan rumahnya, semuanya di tanah-tanahnya, semuanya diserahkan kepada Pak Ahmad. Sekarang saya menyerahkan itu Pak Ahmad, dengan syarat saya ajari untuk masuk Islam. Saya mau berguru sama Pak Ahmad. Ini bimbingan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi saya. Katanya Pak Ahmad, bagaimana ini kekayaan yang luar biasa? Ini saya serahkan. Pak Ahmad jawab dulu, terima dulu. Akhirnya karena demikian mimpi Rasulullah yang jelas mimpinya benar, tidak ada setan bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi, apalagi di waktu tidak mimpi. Kemudian diterima oleh Pak Ahmad dengan Fatimah. Iya, saya terima sekarang harta kekayaanmu semua saya gunakan untuk kebaikan dan akan saya gunakan untuk sebaik-baiknya mengikuti perintah Rasulullah SAW dan untuk menghormat Rasulullah SAW dan kelahirannya Rasulullah SAW katanya. Ya, serahkan, sudah diserahkan, diterima sama Pak Ahmad. Sekarang bersiap-siaplah kamu katanya Pak Ahmad untuk diajari masuk Islam, dipelajari sama saya masuk Islam, ikut Rasulullah SAW. Iya, akhirnya setelah disuruh bersih-bersih sama Pak Ahmad dan Ibu Fatimah, kemudian Nasrani berdua itu diajari membaca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibacakan itu 3 kali sama Pak Ahmad dan Ibu Fatimah, kemudian diberitahu artinya, dan setelah itu dibacakan lagi ketiga kalinya. Tadi 2 kali, dibacakan ketiga kalinya. Setelah tahu artinya, sudah resmilah orang Nasrani yang berdua itu masuk agama Islam. Setelah resmi itu bagaimana Pak Ahmad? Iya, kamu sekarang sudah Muslim. Alhamdulillah sudah Islam. Muslim dan Muslimah, kamu sudah Islam dengan saya, sudah ikut Rasulullah SAW. Terima kasih katanya, ya Allah, Alhamdulillah. Setelah mengatakan Alhamdulillah, dia baca syahadat lagi, kemudian roboh orang itu berdua, meninggal dunialah di tempat Pak Ahmad berdua itu. Itu yang dinamakan husnul khatimah. Kemudian apa yang terjadi saudaraku rahimakumullah? Pak Ahmad sekarang bukan hanya di desa lagi. Satu pulau terkaya adalah Pak Ahmad dengan Bu Fatimah. Anaknya kembali, kekayaannya berlimpah ruah, luar biasa kekayaannya, berlipat-lipat ganda dari biasanya. Ini barakahnya mengikuti perintah Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua umat Nabi Muhammad wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi bagi Pak Ahmad dan Ibu Fatimah. Barakahnya mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memikirkan anaknya tapi lebih mencintai Rasulullah dari anaknya dan lain-lainnya. Itulah khasiat dan keistimewaannya orang mengadakan Maulidur Rasul. Di dunia sudah begitu, apalagi nanti di akhirat insyaallah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya saudaraku rahimakumullah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barakahnya Pak Ahmad juga dengan Bu Fatimah, karena ini kisah nyata. Barakahnya Pak Ahmad dan Ibu Fatimah
Semoga kita semuanya dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga barakahnya bulan Rabiul Awal, barakahnya kita mengadakan Maulidur Rasul karena cintanya kita kepada Rasulullah. Semoga kita semuanya sama-sama diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya dan sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bahagia di dunia, di dalam kubur, dan selamat serta bahagia kita semuanya di alam akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Begitulah kisahnya saudaraku rahimakumullah, kisah Pak Ahmad dengan Bu Fatimah. Semoga kita semua mendapat manfaat dari kisah tersebut. Salah dan hilafku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.